Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima siraman firman Tuhan malam ini. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, terangilah hati kami. Ketika kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus Engkau curahkan atas kami semua. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Sebab sesungguhnya pada diri hamba-Mu tidak ada kemampuan untuk berkata-kata tanpa tuntunan Roh Kudus. Demikian pun juga jemaat-Mu, umat-Mu yang mau mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi mereka dengan Roh Kudus, biarlah mereka juga dapat mengerti dan memahami maksud firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pilihlah yang tepat. Saya menawarkan dua opsi. Mana yang Anda pilih? Anak belajar dengan tekun, mendapat nilai cukup, dan naik kelas. Yang pertama. Atau anak menyontek, mendapatkan hasil baik sekali, dan naik kelas. Kedua pilihan ini, saudara-saudara, sama-sama berpengaruh untuk masa depan anak. Pilihan kedua, sepintas lebih menguntungkan anak, namun berdampak membentuk karakter malas dan bergantung pada orang lain. Sementara pilihan kedua, pertama, memacu anak belajar lebih baik, mengembangkan karakter dan tekun belajar, serta jujur. Jalan orang benar dan jalan orang fasik tidak dapat disatukan. Keduanya memiliki perbedaan seperti minyak dan air dalam ayat yang kelima. Karena itu setiap orang harus bisa membuat pilihan jalan mana yang harus diikutinya. Mengikuti jalan orang benar merupakan pilihan yang benar, juga tepat. Standarnya jelas saudara-saudara, yakni firman Tuhan yang direnungkan secara teratur. Dikatakan dalam pembacaan kita, siang dan malam merenungkan firman itu. Ayat yang kedua. Hasilnya pun teruji dapat dilihat dari buah yang dihasilkan. Yakni buah yang begitu matang, buah kerbitan. Artinya orang yang hidupnya berpaut pada firman Tuhan akan menghasilkan buah perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan memberkati sesama. Ayat 3 dan ayat 6 pembacaan kita. Sebaliknya mengikuti jalan orang fasik membawa seorang pada jalan sesat dan menuju
kebinasaan, ayat 6 bagian B. Dan itu adalah standar yang digunakan, ialah dunia ini. Kehidupan yang dikendalikan oleh bujuk rayu dunia ini hanya menghasilkan kesiapsiagaan ibarat kulit padi yang ditiup angin, ayat yang keempat. Artinya di mata Tuhan, kehidupan orang fasik tidak berkenan, bahkan tidak menjadi berkat buat sesama. Masing-masing memiliki akibat sendiri. Pertanyaan saudara, apakah kita mau disebut sebagai orang yang benar atau orang yang fasik? Orang fasik dan orang benar itu berbeda. Orang fasik sebenarnya dia beragama, namun kelakuannya yang jahat. Bahasa Toraja kada kegau. Beda dengan orang kafir. Orang kafir memang orang yang tidak mengenal Allah. Tidak beragama, tetapi kadang perbuatan mereka lebih baik daripada orang fasik. Pertanyaan sekarang saudara, apakah kita mau disebut orang yang benar, yang berbahagia dan yang sukses? Atau kita mau menjalani kehidupan ini dengan kesia-siaan dan bahkan menuju kebinasaan? Pilihan ada di tangan kita. Kiranya Roh Kudus menuntun kita menentukan pilihan-pilihan yang tepat di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini. Waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami mengalami persekutuan ibadah bersama. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama, oleh kekuatan dan penyertaan Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus, kami dimampukan untuk menentukan pilihan yang tepat dalam hidup kami. Berjalan pada jalan orang yang benar, ataupun mengikuti nasihat orang fasik. Kami mohon Tuhan Roh Kudus memampukan kami. Ketika kami harus diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan dalam hidup ini. Menentang kehidupan beriman kami. Malam ini kami bersyukur berterima kasih. Oh Tuhan, boleh menuntun memberkati kami sehari lamanya dalam setiap rutinitas kami. Berkati apa yang sudah kami kerjakan dan kami lakukan hari ini. Biarlah berkenan di hadapan-Mu. Pimpin sertai kami Tuhan malam ini dalam peristirahatan kami. Jaga lindungi kami, juga orang-orang yang kami kasih yang jauh terpisah dengan kami. Kiranya mereka terus ada dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Damai sejahtera mereka juga alami sebagaimana yang kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita malam ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.